Baik Ahi dan Uti, ada beberapa hal yang penting dalam belajar matematika ya. Ustazah ingin bercerita terlebih dahulu. Kenapa sih kok Ustazah milih menjadi guru matematika ya? Sebenarnya dari kecil Ustazah itu cita-citanya itu menjadi guru agama. Tapi karena Ustazah itu dari SD, SMP, SMA kok setelah belajar matematika kok sepertinya asik ya. Dan di SMP Ustazah itu mendapatkan guru yang luar biasa. Dia adalah guru inspiratif Ustazah. Dia itu sebenarnya guru bahasa Arab, tapi kok bisa matematika. Dan ini sesuatu yang menarik bagi Ustazah. Beliau itu mengajarkan matematika itu dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, dari situlah Ustazah mulai suka ya dengan matematika, sekaligus suka dengan bahasa Arab. Nah, di SMA pun Ustazah mendapatkan guru yang luar biasa, dimana dia itu orangnya ceria, kemudian dia cerdas, bisa mengajarkan kepada kami itu dengan sangat mudah dipahami. Selama Ustazah menekuni pelajaran matematika ini, dan sekarang Ustazah menjadi guru matematika, ada beberapa hal yang ternyata sama ya dengan apa yang Ustazah baca. Ternyata ada beberapa hal ya, manfaat kita belajar matematika. Ingin tahu? Nah, nih, ternyata ya ketika kita berproses belajar matematika itu dengan baik, kita mengikuti instruksi atau kita mengikuti pembelajaran itu dengan serius, pastinya dengan serius ya, dengan kesungguhan dan dengan kerelaan hati, dan kita itu benar-benar dengan semangat yang tinggi, maka kita akan mendapatkan minimal 5 manfaat belajar matematika. Ini yang pertama ya, Ahi dan Uti. Yang pertama itu kita jadi bisa berpikir sistematis. Berpikir sistematis itu yang seperti apa sih ya? Nah, jadi kita itu kalau mengerjakan sesuatu itu urut, menjadi orang yang teratur sesuai dengan aturan yang ada, dan berpikirnya pun kita ya fokus seperti itu, urut, sistem urut, kemudian bertahap. Jadi kita menjadi orang yang prosedural, orang yang teratur lah ya. Kebanyakan orang-orang yang teratur itu orang yang mempunyai kelebihan di otak kiri ya. Nanti kalau kalian pernah membaca buku ya, bagaimana ciri-ciri orang yang berpotensi otak kiri atau otak kanan. Kebanyakan orang matematika ini itu kelebihannya itu di otak kiri. Dan Ustazah itu setelah membaca teori ini, Ustazah lihat pada diri Ustazah sendiri, karena Ustazah itu mencintai matematika. Dalam kehidupan itu ternyata Ustazah juga menjadi orang yang detail. Ketika ada sebuah kegiatan atau kita itu mendapatkan informasi, maka inginnya itu detail, inginnya itu lengkap ya. Itu yang pertama, Uti. Kemudian yang kedua, kita itu berpikir itu deduktif. Nah, kalian itu pernah belajar bahasa Indonesia ya? Kalau paragraf deduktif itu gimana? Ya, kalimat
paragraf deduktif itu diawali dari hal-hal yang umum dulu, kemudian merujuk kepada kesimpulan. Begitu juga dengan orang yang sudah belajar matematika dengan baik, maka pola pikirnya itu seperti itu. Jadi kita itu nggak gampang suudon, kita itu meneliti dulu, kita itu melihat secara global dulu, umumnya bagaimana, terus akhirnya kita bisa memberikan kesimpulan suatu permasalahan atau suatu hal. Kemudian yang ketiga itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa belajar matematika itu kita itu diajari untuk teliti, kemudian cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Iya, coba kalian bayangkan aja, ketika kalian itu diajari suatu materi matematika dan di situ kita itu diberikan berbagai macam rumus, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Kalau kita sedikit saja salah langkah, maka kita itu akan mendapatkan jawaban yang salah fatal. Jadi di sini kita harus dituntut teliti ya. Kemudian setahap demi setahap. Tidak boleh kita itu instan dalam belajar matematika. Pengalaman Ustazah ya, ketika selama ini Ustazah belajar matematika sampai ke jenjang kuliah, itu ya kalau kita berusaha menikmati ternyata asik akhir. Di situ ada suatu kreativitas yang bisa kita hasilkan ya. Sebenarnya matematika itu seperti kayak permainan ya. Ada soal, kemudian kita mencari jawabannya, kayak seperti teka-teki, atau kita diajari menjadi seorang detektif gitu ya. Sebenarnya di soal itu ada apa yang diketahui, apa aja yang ada, kemudian sebenarnya masalahnya apa, bagaimana cara menyelesaikannya dengan tahap-tahap yang berurutan. Itu yang saya rasakan seperti itu. Dulu tuh saya punya guru fisika waktu SMP, sangat inspiratif. Beliau itu orangnya sangat rapi, teratur, ya seperti halnya manfaat yang kita ambil dari belajar matematika. Seorang yang eksak ya beliau ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita mengerjakan sebuah permasalahan di sebuah soal matematika atau fisika, maka sebaiknya kita menuliskan beberapa tahapan. Apa sih yang diketahui dalam soal ini? Kita catat dengan rapi. Kemudian sebenarnya apa sih yang ditanyakan? Nah, kemudian kita berusaha untuk menyusun penyelesaian masalah melalui tahapan-tahapan tertentu. Dalam kehidupan nyata, ketika kita mendapatkan suatu masalah, maka kita jangan langsung instan dalam menyelesaikan masalah. Mungkin bagi orang yang tidak beriman, ketika ada masalah dia tuh langsung bunuh diri, misalnya minum baygon, atau dia frustasi mencari jalan pintas ya. Tapi sebagai seorang yang beriman dan kita mengikuti petunjuk pembelajaran matematika ini, maka kita akan menjadi orang yang sistematis dalam menyelesaikan masalah. Kita menjadi orang yang sabar, teliti, tidak ceroboh, dan kita akan mendapatkan suatu penyelesaian yang tuntas, penyelesaian yang memang seharusnya seperti itu ya. Jadi luar biasa matematika itu mengajarkan sebuah karakter yang baik untuk kita. Jadi nanti siap menjalankan prosesnya. Ustazah sangat menghargai proses kalian nanti. Dalam memberikan penilaian pun Ustazah akan melihat kalian dalam keaktifan bertanya, kemudian mengerjakan tugas itu dengan langkah-langkah yang memang sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Kemudian manfaat yang lain ya Uti itu adalah mengajarkan kita menjadi orang yang sabar dalam menghadapi hidup. Ya nggak sabar gimana ya, kita itu dalam matematika itu ya nggak bisa dong
mengerjakan soal itu dengan cap cip cup. Enggak, ada beberapa soal yang membutuhkan tahapan-tahapan tertentu, apalagi soal hot ya, yang sudah levelnya level 3 atau mungkin sudah kognitif 4, 5 atau 6 ya dalam kurikulum 13 ini. Kita itu dituntut untuk menyelesaikan masalah dalam matematika itu beberapa tahap, tidak hanya satu tahap saja. Setelah satu tahap itu selesai, kita harus melalui tahap selanjutnya, akhirnya kita mendapatkan suatu penyelesaian yang sempurna. Jadi dalam hidup ketika kita mendapatkan suatu masalah ya kita itu harus menyelesaikannya satu tahap demi tahap, Mbak Mas ya, Ahi dan Uti yang semangat. Jadi ketika kita mengikuti proses dalam pelajaran matematika, insya Allah kita itu akan belajar untuk mendapatkan karakter sabar, dan sabar itu adalah sifat yang dicintai oleh Allah dan pahalanya itu tanpa batas. Orang-orang sabar itu luar biasa, dimana nanti surga itu menanti orang-orang yang sabar. Siap ya. Kemudian yang kelima itu kita itu akan menerapkan teori matematika itu dalam kehidupan nyata, karena tidak ada mata pelajaran yang berpisah dengan matematika. IPS pun, ekonomi ya, itu pun dekat dengan matematika. Fisika, biologi, sejarah, semuanya itu melibatkan matematika. Jadi nanti hampir semua ilmu, kemanapun kalian akan belajar nantinya, ke perguruan tinggi dan jadi profesi apapun, matematika dasar itu pasti akan melekat dengan kita. Jadi pastikan bahwa kalian tidak benci dengan matematika, dan mulai di awal kelas 9 ini cobalah kalian berusaha untuk mencintai matematika, dan Ustazah siap untuk mendampingi kalian agar kalian itu mencintai matematika. Nah, nanti setelah ini Ustazah akan menyampaikan beberapa hal tentang kontrak belajar matematika dan rencana-rencana kita dalam belajar matematika dalam satu semester ini. Walaupun melalui daring atau luring ya, selama kalian di rumah, insya Allah Ustazah akan temani dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Siap ya? Terima kasih untuk perhatiannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.